Hai guys, welcome to my channel. Kenalin, gue Rafli, 28 tahun. Gue asalnya dari Sulawesi Tengah, Palu. Dan gue sekarang memilih untuk bekerja dan stay di Bali. Well, kali ini gue mau ngebahas soal bedanya menjalankan ibadah Ramadan dan berlebaran di Bali dibandingkan dengan daerah-daerah kalian atau daerah-daerah lain lah. Even di Indonesia itu banyak daerah yang mayoritas non muslim juga, tapi di Bali saya rasa punya hal yang lebih spesial dibandingkan daerah-daerah lain tersebut. Which is ini berdasarkan pengalaman pribadi gua, jadi mungkin bisa berbeda-beda ya untuk beberapa orang, tapi gua rasa sih kayaknya mayoritas ngerasain apa yang gua rasain. Jadi dan ini gue buat bukan untuk bermaksud mendiskreditkan bahwa di sini lebih bagus atau di mana lebih bagus gitu, enggak, cuma memaparkan saja perbedaannya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang mau menjalankan ibadah Ramadan ataupun tidak mau di Bali nantinya. Perbedaan menjalankan ibadah puasa dan berlebaran di Bali dibandingkan daerah lain adalah ini. Penjual makanan, yang pertama adalah penjual makanan. Penjual makanan itu di Bali dari awal bulan puasa sampai dengan mau lebaran itu tetap buka seperti biasanya, kecuali yang muslim ya, kayaknya di terakhir itu mereka udah gak buka karena prepare mau mudik. Tapi ya umumnya kebanyakan buka aja seperti biasanya. Mungkin daerah lain juga ya tetap sebagian besar, cuma nggak terlalu, artinya adalah perbedaan yang kelihatan ya, karena tahu sendiri kan di sini daerah wisata, kemudian lebih banyak juga yang non muslim, jadi yang bekerja, yang berwisata itu semua butuh makan. Nah, apalagi di public service-nya, di tempat-tempat publik, kalau di tempat lain itu ditutup dengan tirai atau horden, tapi kalau di Bali itu gak ada pakai tirai-tirai seperti itu. Jadi orang lebih leluasa dan nggak perlu merasa sungkan untuk makan es krim atau minum jajanan atau gimana di jalan tanpa perlu sungkan gitu. Jadi itu satu tantangan yang lebih berat gue rasa buat kalian yang menjalankan ibadah puasa di Bali. Kemudian di sisi lain juga yang muslim namun dia tidak berpuasa, dia tidak perlu merasa nggak enak, kan orang juga nggak tahu kamu muslim atau enggak, jadi dia bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Yang kedua adalah hiburan malam dan tempat wisata, which is ini yang paling gue rasa berbeda dibandingkan tempat lain. Jadi buat kalian yang mungkin udah pernah tinggal di Bali atau berkunjung ke Bali, tahu sendiri kan tempat-tempat wisata, kemudian hiburan malamnya seperti apa. Nah, pada saat bulan puasa, tempat-tempat wisata ataupun hiburan malam ini nggak ada yang ditutup, karena memang wisatawan tetap butuh itu, dan itu sebagai daerah wisata memang harus menjalankan seperti itu kan. Nah, jadi buat kalian menjalankan ibadah puasa di Bali dan kalian memang punya hobi juga untuk mencari hiburan atau berwisata, godaan-godaan untuk mencari hiburan malam itu tetap ada, nggak hilang. Nah, tapi kalau di daerah lain kan itu tutup, aturan pemerintah menyuruh mereka untuk tutup semua. Namun dengan ditutupnya itu karyawannya ya dirumahkan, namun tetap digaji umumnya walaupun mereka nggak bekerja sebulan, which is mereka juga bisa nyari sambilan lain untuk menambah isi kantong untuk berlebaran. Nah, kalau di sini mereka harus tetap kerja seperti biasanya buat teman-teman kita yang kerja di tempat seperti itu. Nah, next, the third is ngabuburit guys. Nah, di sini tuh ngabuburitnya suka bingung gitu mau di mana ngabuburit, karena takjil center, aku nggak tahu harus bilang apa ya, takjil center ya, tempat yang jual-jualan jajanan gitu, itu di sini kurang. Kemudian juga yang ngabuburit juga nggak begitu kelihatan yang mana orang yang ngabuburit dan di mana gitu kan. Jadi selama bulan puasa di sini kemarin itu hampir nggak pernah dapet nuansa ngabuburit yang pas gitu. Dan takjil centernya itu susah gitu, kadang gue harus nyari agak jauh dan juga makanannya pilihannya itu aja. Sementara kalau daerah lain tahu sendiri ya, kalau daerah lain itu
apalagi yang memang daerah muslim, takjil senternya itu banyak, beragam, dan bikin kita juga bingung sih, bingung untuk memilih makan yang mana, dan bingung untuk ngabuburit di mana. Sementara di sini memang sangat kurang minim pilihan karena memang berbeda ya. Next ada azan. Lu di sini agak-agak susah nyari azan guys. Kadang-kadang kalau udah buka, apalagi kalau misalnya lagi di perjalanan, kan di sini tahu sendiri ya. Artinya rumah ibadah atau masjid itu agak-agak kurang. Pas saat buka puasa itu mau nyari tahu udah buka atau belum itu agak susah. Radio juga nggak semua orang punya radio, apalagi kalau di jalan ya. Kemudian radio juga nggak semua menyiarkan itu. TV juga kadang-kadang sepertinya diambil alih pemerintah Bali karena ada acara doa di jam yang sama ya, kayak azan juga lah kayaknya. Sementara kalian tahu sendiri kalau daerah lain itu hampir setiap hari selama bulan Ramadan itu masjidnya aktif terus gitu. Kayaknya sepanjang hari dari pagi sampai ketemu pagi masjidnya ngaji terus. Dan orang-orang juga aktif di mana-mana, putar musik apa segala macam. Kemudian banyak hal yang mengingatkan, apalagi kalau udah buka pasti semuanya udah langsung tahu serempak gitu. Nggak susah bilang udah buka, nggak mungkin nanya udah buka belum. Nah, kalau yang gue rasain di sini karena kita harus tanya-nanya dulu, udah belum ya gitu. Yang berikutnya, karena ngabuburitnya jarang, takjil senternya jarang, acara buka puasa bersama nggak pernah dapet gua guys. Kalau di tempat lain di daerah atau di kampung gua atau di mana, dari kantor pasti ada acara buka bersama, tetangga, petinggi atau enggak pejabat dekat rumah manggil. Jadi dapet kita buka puasa bersama, hemat, enak, mantap. Kan? Udah hemat, mantap, dan enak. Oh, itu kalau ada acara buka puasa bersama. Nah, di sini gua nggak pernah dan jarang ada undangan buka puasa bersama. Kemudian shopping time guys. Menjelang lebaran biasanya kan waktunya belanja tuh, diskon gila-gilaan, yang belanja gila-gilaan, berantakan kayak kapal pecah, semuanya duar. Nah, tapi kalau di Bali diskonnya sih memang mungkin sama, banyak diskon, terjadi peningkatan, cuma nggak segila-gila kayak daerah lain sih kayaknya. Dan yang belanja juga sih masih bisa diukur kayak rame-rame biasa aja sih, karena yang gue lihat juga kemarin kayak gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau daerah lain, wah, kalian bisa lihat sendiri uploadan di sosial media tuh, tempat-tempat belanja udah kayak kapal pecah. Yang selanjutnya adalah takbiran. Malam menjelang lebaran kurang takbiran di sini karena kalian tahu sendiri masjid jarang, masjid agak jauh-jauh. Kemudian nggak ada acara pawai takbiran, itu nggak ada karena memang ya minim ya. Kalian harus aktif nyari tahu sholat di mana, karena kalian harus tanya, karena di sini kayaknya kalian akan susah mendapatkan informasi bahwa di sini tempat sholat buat kalian yang masih baru. Tapi buat kalian yang sudah lama sih mungkin sudah tahu tempat-tempat biasa dilaksanakan sholat Id. Tapi kalau kalian yang masih baru, kalian harus aktif untuk mencari tahu, karena di sini tuh nggak diumumin atau nggak diundang. Sementara kalau daerah lain tuh kayak berebut jamaah, di sini nih sholat Id, di sini sholat Id, biar lebih ramai dan biar lebih meriah. Buat kalian yang tinggal sendiri dan nggak masak, nggak prepare kan, biar tetap berasa, kalian harus memang jauh-jauh hari janjian sama teman-teman kalian yang muslim gitu, biar kalian bisa tetap merasakan menu-menu lebaran. Kalian harus ngumpul dan janjian bahwa kita nanti ngumpul di sini buat seperti ini, seperti itu. Finally, the last but not least, di Bali itu karena kita adalah minoritas muslim, jadi gampang dapat cuti. Hampir semua karyawan muslim yang bekerja yang di tempat yang dominansi non muslimnya lebih banyak, itu gampang dapat cuti guys. Jadi kalian dibandingkan daerah lain, kalian lebih untung karena kalian bisa dapat ngambil cuti kalian dengan mudah, ekstra cuti kalian mudah. Kalau yang lain paling dapatnya cuti bersama aja. Kalau kalian bisa dapat cuti, ekstra cuti dengan mudah, which is it's good buat kita mudik atau menikmati waktu lebaran lebih lama dengan keluarga ataupun sendiri lah, seperti itu. So guys, itulah perbedaan menjalankan ibadah Ramadan
ibadah puasa di Bali dan berlebaran di Bali dengan di daerah lain. Jadi intinya sih kalau buat gua dimanapun lebarannya, yang penting hikmah ibadahnya tetap kita dapat, insya Allah ya berkah. Oke guys, dari apa yang saya paparkan, sekali lagi itu adalah berdasarkan pengalaman saya. So please, kalau ada komen atau saran silahkan tinggalkan di kolom komen di bawah, dan please subscribe so gue bisa belajar untuk lebih baik lagi, because this is my first time guys. So I hope you will understand and hope you will enjoy and hope you will take something positive from that. And finally, see you again. Bye bye in my next vlog. Bye. Ciao. To stay. Oh my god, very hard. It's not easy ternyata. Membuat berat di sini. I have to start again and again and again and again. Oh my god. Cut. So straight twisted.